Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Mbah Mamon untuk melanjutkan pelajaran kita tentang statistik, itu kelas 12 IPA, di mana statistik merupakan prodi yang kedua ya. Kita sudah sampai ke ini, ukuran letak kumpulan data. Nah, kalau kemarin kita sudah sampai ke pemusatan data, sekarang ke ukuran letaknya kumpulan data ini. Oke, kita langsung saja ya tentang ukuran letak data. Nah, yang harus kita pelajari yaitu mana dalam letak kumpulan data, nanti kita akan mempelajari tentang ini, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Oke, persentil sekarang, kuartil sekarang ya. Kuartil itu itu adalah nilai batas jika data yang telah diurutkan dari kecil ke besar itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Nanti data itu menjadi 4 bagian. Nah, kuartil itu tersendiri di dalam data itu, maka kuartil dibagi menjadi 3, yaitu ada kuartil pertama atau kuartil bawah yang disingkat dengan Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah yang disingkat dengan Q2, dan kuartil ketiga atau kuartil atas yang disingkat dengan Q3. Oke, sebagai gambaran, kuartil itu begini nih. Ini ada data dari A sampai Z gitu, tapi data itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, inilah konsep yang mana disinilah yang dikatakan kuartilnya ya, kuartil ya. Nah, letak Q1, Q2, dan Q3 itu adalah ini. Nah, Q2 itu kuartil tengah, dan kita harus mencari dulu yang namanya Q2 itu. Yang kita kemarin ya, ini namanya adalah median ya, sama dengan mediannya. Kemudian nanti Q1 baru dicari ya, Q3 baru dicari. Saya ulangi, untuk yang Q1 itu tengah-tengah antara data yang kecil dengan data yang tengah-tengahnya ini ya, jadi ini bagiannya ini separuhnya. Nah, Q3 itu separuh dari Q2 sampai data yang paling besar, itu tengah-tengahnya apa gitu. Nah, begitu. Nah, dalam kuartil, nah nanti kita akan menemui beberapa hal yang berhubungan dengan kuartil, yaitu pertama adalah rataan kuartil. Apa sih rataan kuartil? Rataan kuartil itu adalah setengah dari jumlah kuartil bawah dan kuartil atas. Di kuartilnya itu, rataan kuartil itu adalah Q1 ditambah Q3 dibagi 2. Kalau dirumuskan begini nih. Nah, rataan kuartil sama dengan setengah kali Q1 ditambah Q3. Oke ya. Dan ada namanya rataan 3. Rataan 3. Nah, rataan 3 itu apa? Rataan 3 itu kalau dirumuskan begini nih. Nah, kalau dibahasakan, didefinisikan adalah seperempat dari jumlah kuartil bawah ditambah kuartil tengah dan kuartil atas. Gabungannya ini ya. Nah, ini. Jadi seperempat kali Q1 tambah 2Q2 ditambah Q3. Nah, ini 1, ini 2, ini 1, berarti 4 dibagi 4. Itu namanya rataan 3. Kemudian yang C, statistik 5 serangkai. Apa statistik 5 serangkai? Itu adalah statistik yang terdiri dari minimum ya, nilai minimum atau data yang paling kecil, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan data maksimum atau nilai yang paling besar. Nanti kalau digabung semuanya ada 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 digabung, maka terjadilah namanya statistik 5 serangkai. Nah, kalau di gambarkan, gabungkan itu semacam ini nih ya. Bagannya itu X minimum, X maksimum, ada Q1, ada Q2, ada Q3 gitu ya. Oke, nanti lebih jelas nanti di bawah. Nah, sekarang yang kedua, setelah nanti kuartil selesai, kita akan membahas namanya desil. Desil itu apa? Desil itu
tetap caranya sama, itu diurutkan dari kecil ke yang besar, tapi datanya dibagi menjadi 10 bagian. Oh ya, di desil 10 bagian, dibagi-bagi menjadi 10 bagian. Kuncinya di sini, di desil ini terlebih dahulu ditentukan letak desilnya. Nah, letak desil yang menggunakan rumus kayak gini. Nih, letak D1 itu adalah I kali N plus 1 dibagi 10. Di mana itu adalah 1, 2, 3, 4, sampai 9. Artinya apa? Nanti ditanyakan desil ketiga, ya ini I-nya diganti 3. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data. Ya, banyaknya data ditambah 1 dibagi 10. Di 9, ya ini diganti 9. Terus ini diganti angka berapa? Tetap datanya berapa nanti ditambah 1 dibagi 10. Oke ya. Oke. Sekarang yang terakhir nanti kita akan mempelajari persentil. Nah, persentil itu adalah nilai batas jika data yang diurutkan tetap ini diurut dari kecil ke yang besar dibagi menjadi 100 bagian. Ingat? Nah, kuartil itu 4, desil itu dibagi 10, persentil dibagi 100. Ya, khusus untuk yang dua ini tetap menentukan letak data. Nah, ini letak datanya berarti I kali N plus 1 ya. N plus 1 dibagi 100. Ini PI. Nah, sehingga ini P nanti P berapa ya? Nah, P5 ya berarti P5 di sini I-nya kan jadi 5, ini N-nya banyaknya data. Oke ya. Oke, untuk lebih lebih gamblang memahami, coba kita ikuti beberapa contoh berikut ini. Ini contoh, ini saya punya data ini ya. Punya data ini. Nah, tentukan ini ada nilai kuartil bawah yang ditanyakan, tengah, atas. Datanya ini, datanya masih korat garis kan ini? Nah, masih korat garis. Terus nanti ada tolong berapa rataan kuartilnya, rataan tiganya, statistik 5 serangkainya. Nah, oke kita jawab satu persatu. Ikuti ya. Nah, mula-mula data diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini wajib diurutkan dulu. Ini datanya kan masih terkait. Diurutkan dari yang kecil. Akhirnya jadilah ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data. Nah, data ini diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga kita baru akan menentukan kuartilnya. Nah, kuartil itu 1, 2, 3 kan datanya 13 ya. 13 ya. 13 itu kalau cara saya ini 13 datanya ganjil apa genep? Ganjil. Kalau ganjil itu langsung cukup tengah-tengah. Cukup tengah-tengah. Tapi ada juga yang 13 itu ganjil. Kalau ganjil itu tolong ganjilnya berapa ditambah 1 dibagi 2. Nah, ganjilnya kan berarti 13 kan datanya. 13 itu tambah 1 berapa? 14. Nah, 14 itu kalau dibagi 2, 7. Berarti data yang ke-7. Hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti mesti di sini nih Q2. Ini median namanya. Atau Q2 itu sama dengan median. Jadi di sini. Nah, di sini. Ya kan? Dan data di bawahnya ini ke sana. Itu miliknya nanti untuk mencari Q1-nya. Dengan ini untuk mencari Q3-nya. Kanannya 6 ini, yang saya tengeri ini, tanda ini miliknya. Nah, nanti untuk mencari Q3. Di sini untuk mencari Q1. Nah, sama. Tadi dihitung, yang di kirinya 6, saya tengeri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena datanya genep, ya 6 langsung dibagi 2. 3. 3 kan? Data ketiga dan keempat. Kalau genep itu begitu. Jadi data ketiga dan data keempat dibagi 2. Berarti di sini. Nah, di sini. Di sini. Letaknya ya, letaknya dulu. Nah, ini letak Q1. Karena apa? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 genep. Kalau dibagi 2 3. Data ketiga itu ini. Maka pasti dengan data yang berikutnya dibagi 2. Ya. Ini letak Q1. Nah, di atasnya Q2 ini data untuk mencari Q3. Nah,
Jadi, nah tengah-tengahnya juga di sini ya. 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagi 2, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi data ketiga dan keempat dibagi 2. Letaknya di sini nih. Di siji, loro, telu. Nah, di sini. Nah, di sini. Tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya antara ini dengan ini pokoknya. Ini adalah Q3. Dah, kita cari sekarang. Nah, Q2-nya berapa? 6 jelas. Di sini 6. Nah, terus Q1-nya berapa? Ya setengah kali gitu. Nah, ini 4 tambah 5 dibagi 2. 4 tambah 5 bagi 2 berarti 4 setengah. Di sini berarti 4 setengah itu merupakan Q1. Kemudian yang Q3, nah, berarti 7 tambah 8 dibagi 2. Nah, ini setengah dari 7 tambah 8. Jadi 15 per 2 sama dengan 7 setengah. Oke, ini berarti yang A terjawab ini. Ya. Kemudian lanjut untuk yang B. Yang B nilai rataan kuartil. Nilai rataan kuartil. Nah, rataan kuartil rumusnya adalah nih, setengah kali Q1 ditambah Q3. Ya sudah, tinggal substitusi saja. Dari hasil yang pertama tadi. Q1 nya adalah 4 setengah. Ya, 4 setengah. Q3-nya berarti 7 setengah. Jadi kalau dijumlahkan berarti 12. Nah, 12 kalau dibagi 2 kan berarti ketemu 6. Berarti rataan kuartilnya adalah 6. Ya, itu kan. Yang C, nilai rataan 3. Rataan 3. Rataan 3 itu rumusnya adalah seperempat kali Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3. Nah, tinggal substitusi. Seperempat kali 4,5 ditambah 2 kali 6 ditambah 7,5. Nah, ini kalau nggak salah, ini 4 setengah ditambah 2 kali 6. 2 kali 6 itu 12. Ini dengan ini itu 12. Maka 24 berarti bagi 4 berarti jawabannya adalah 6. Gitu ya. Oke. Sekarang untuk mencari status 5 serangkai. Nah, ini status 5 serangkai ini saya tandai lagi ini. Karena kita butuhnya ini. Dan Q1, Q2, Q3. Dan butuh yang terakhir. Nah, ini. Yang pertama ini adalah nilai atau data yang paling kecil. Kemudian yang ini data yang paling besar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti statistik 5 serangkai. Nah, tinggal angkanya saja. Angkanya. Ya. Angkanya. Berarti angkanya berapa? 4. Di sini Q1 tadi 4 setengah. Q2-nya 6. Q3-nya 7 setengah. X-nya maksimum adalah 9. Itulah untuk statistik 5 serangkai. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2 diketahui data. Ini juga masih korat karet. Tapi di sini sudah disuruh menentukan nilai desil kedua dan nilai desil ke-6. Ini desilnya. Kalau tadi kuartilnya. Nah, gimana cara mencari kayak gini? Ya, ini jawabnya. Data harus diurutkan dulu. Urutkan dulu kayak gini. Nah, ya. Ini data yang korat karet tadi kalau saya urutkan harus begini ini. Ya. Kemudian N-nya hitung dulu. N-nya berapa? 11. Ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi N-nya 11. Nah, kalau begitu untuk mencari desil itu harus letak desil ke-nya dicari dulu. Letak desilnya, baru letaknya ya. Nah, letaknya itu adalah di sini. Rumusnya DI sama dengan I kali N plus 1 dibagi 10. Nah, sudah. Sekarang I-nya diganti angka 2. D2 sama dengan 2 kali 11. Nah, N-nya 11 kan? Nah, I-nya 2. Karena ini 2 ini. N-nya ini adalah 11 ini. Berarti ini. 2 kali 11 ditambah 1. Nah, berarti ini kan 12. Kalau dikalikan 2 berarti 24 dibagi 10. Jadi ketemu 2,4. Berarti letak desil kedua nanti adalah di 2,4. Padahal datanya kan kayak gini. Nah, data kedua lebih berarti di daerah sini nih. Ya, di daerah sini nih. Nah, sehingga kita setelah kita menentukan letak kayak gini, ya, ini baru kita cari ya, nilai desil kedua dengan cara ini. D2 sama dengan. Nah, ya. Ingat ini penting ini, D2 sama dengan
X2. X2 ini asalnya dari ini. 2,4 ini. Nah, ini artinya data yang kedua ditambah lebihnya 0,4 kali, dimana lebihnya antara data ketiga dan data kedua, sehingga data ketiga dikurangi data kedua. Semuanya begitu nanti ya, semuanya begitu. Nah, maka ini data keduanya berapa ini? Oh, 3. Ini ya. Ini deh. Data kedua ini, X2 ini yang ini, data kedua ini. Urutan yang kedua. Nah, plus 0,4 urutan yang ketiga atau data ketiga dikurangi data yang kedua. Urutan ketiganya berapa ini? 4 kan? Nah, kemudian dikurangi urutan yang keduanya adalah 3 sama. Ini kan ini sama. Oke? Sehingga 0,4 dikalikan 1 kan tetap 0,4 ditambah 3, 3,4. Ini. Sehingga nilai desil keduanya adalah 3,4. Gitu ya. Oke, lanjut. Data sama diurutkan. Nah, data ini sama dengan ini. N-nya juga 11. Ya kan? Karena soalnya sama. Nanti tanya saja desil yang ke-6. Sama, nanti harus di letak desil ke-6-nya dicari dulu. Nah, itu dengan menggunakan rumus DI. Nah, sama dengan I kali N plus 1. I-nya sekarang kalau tadi adalah 2, sekarang menjadi 6. Nah, D6 sama dengan 6. Nah, ini I-nya kali 11 tambah 1. Karena datanya sama kan, 11. Tambah 1 per 10. Berarti 6 kali 12 itu 72. Dibagi 10 sama dengan 7,2. Berarti, itu ya. Berarti, ini data yang 7 lebih. Data yang ke-7 lebih. Nah, kalau begitu, dicari di sini. D6. Nah, D6 sama dengan data ke-7 X7 itu yang dari sini ditambah 0,2 itu juga dari sini nih kelebihannya ini kali data ke-8 dikurangi data ke-7. Iya kan? Itu. Kalau tadi kan ini nah, 2 data ke-2,4 jadi ketiga dikurangi 2. Kalau ini adalah 7 berarti ya 8 dikurangi 7. Data ke-8 dikurangi data ke-7. Sama dengan data ke-7 berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 5. Nah, 5. 5 ini adalah ini. Nah, ini ke-7 ini. Ditambah 0,2 kali 6, datakan 8, dikurangi data ke-7. 6 dikurangi 5. Jadi ya 1 kan? Kalau dikalikan 0,2 berarti adalah tetap sama. Maka nilai daripada, ya saya ulangi, nilai daripada desil ke-6 adalah 5,2. Itu ya. Oke, desil ini cara mencari desil. 2 contoh cukup. Nah, sekarang yang selanjutnya nomor 3 tentang persentil. Sama. Kuncinya persentil adalah diurutkan dulu. Nah, jawab diurutkan. Ini saya urutkan ini. Maka datanya ketemu 9. Dari yang kecil sampai yang besar. Oke ya. Nah, kemudian dari ini kita harus mencari namanya letak data. Nah, letak persentil ke-45 letaknya menggunakan rumus PI. Nah, kalau tadi desil itu DI, kalau persentil adalah PI. Rumusnya sama. I kali N plus 1 dibagi 100. Nah, kalau desil per 10, kalau persentil per 100. Nah, gitu ya. Nah, sekarang PI, I-nya ganti 45. Nah, ini P45 sama dengan 45 kali 9 ditambah 1. Ya, kan? Sama dengan 450. Dari mana? Ini kan 10. Dikalikan 45 kan 450. Dibagi 100 berarti 4,5. Jadi P45 itu letaknya di data ke-4,5 lebih. Nah, kalau dirumuskan begini. P45 sama dengan X4, data yang keempat ini hasil ini ditambah lebihnya tadi 0,5 kali data kelima dikurangi data keempat. Nah, karena 0,5-nya 4 lebih itu antara 4 data kelima dan data keempat. Oke, sip. Data keempat X4. Di sini cari 1 2 3 4 30. Benar kan? 30 ditambah 0,5 lebihnya ini
berarti ini adalah 32 dikurangi 30 karena data kelimanya adalah ini 32. Nah, ini data kelima dikurangi data keempat 30. Jadi 2 kan? 2 dikalikan 5 berarti 1. Nah, maka hasilnya adalah 31. Jadi persentil 45 adalah 31. Ya. Kemudian untuk yang nilai persentil 24. Nah, diurutkan dulu. N-nya dicari, ditentukan berapa jumlahnya N. Kemudian jawab. Letak persentil ke 24. Berarti P24 dengan menggunakan rumus PI. Tulis dulu. I sama kali N per 1. Diganti I-nya 24. Nah, hingga 24 dikalikan 10 ketemu 240. Nah, dibagi 100 ketemu 2,4. Berarti data kedua 0,4. Nah, sehingga penentuannya nilai adalah P24 sama dengan data kedua ditambah ini 0,4 dari sini ya kan, kali karena ini 2 di sini data ketiga dikurangi data kedua. Data ketiga dikurangi data kedua. Kalau ini nanti ketemu 5, ya di sini berarti nanti 6 dikurangi 5. Datanya lah ya. Oke. Data kedua. Nah, berarti sama dengan P24 sama dengan data kedua 24. Nih, 0,4. Memang itu sisanya ini. Dikalikan 28 data ketiga. Ini dikurangi data 24. Data 2 yaitu 24. Jadi 28 dikurangi 24 itu ketemu 4. Dikalikan 0,4 ketemu 1,6 ditambah 24 berarti 25,6. Demikian ya penjelasan singkat masalah kuartil, desil, dan persentil. Dan mudah-mudahan video yang sangat sederhana ini dapat membantu kalian memahami 3 pokok bahasan kali ini. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.